Danny membuka bagasi mobilnya. Betapa kagetnya Danny, rupanya ada mayat di bagasi mobil mewah itu. Danny dengan cepat pergi dan ia menjadi bingung. Kenapa ada mayat di mobil ini? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Mengapa semua orang di tempat ini mengenalnya? Sementara ia merasa tak pernah datang ke tempat ini. Dan tiba-tiba Josh pemuda lokal kembali mendatangi Danny. Danny memberitahu Josh bahwa ada mayat di mobil ini. Josh menuduh Danny sebagai pelaku yang telah menghabisi nyawa mayat tersebut. Tentu saja Danny menolak tuduhan itu. Rupanya bukan hanya ada mayat, tapi ada senjata di mobil tersebut. Dan Josh menemukan sebuah tulisan di dalam bagasi mobil. Tulisan itu berisi bahwa Danny mencintai pria yang telah tewas itu. Tentu saja Josh menuduh Danny telah menghabisi pacarnya. Namun Danny menjelaskan kalau ia sama sekali tak mengenal mayat pria tadi. Hingga Josh pun berniat menyerahkan Danny ke polisi. Danny yang merasa tak bersalah, tak mau dibawa ke kantor polisi. Hingga Josh dan Danny pun bertengkar. Akibat pertengkaran itu, Danny pingsan karena dipukul Josh. Dan saat Danny sadar, rupanya Josh juga pingsan dan mengalami luka yang parah. Entah apa yang terjadi pada Josh, hingga ia juga pingsan di samping Danny. Padahal tadinya Danny tidak memukul Josh. Merasa bingung atas apa yang terjadi, Danny pun menelpon Anita, istri Michelle, bosnya, dan menceritakan semua yang terjadi. Michelle dan Anita meminta Danny pergi ke rumah saudara Anita. Karena Anita menduga kalau Danny saat ini sedang amnesia. Atas arahan Anita, istri Michelle, bosnya, Danny pun pergi ke alamat yang disebutkan Anita. Dan saat Danny tiba di rumah itu, ternyata rumah itu kosong. Ada jaket Danny di ruang tamu. Danny pun merasa aneh dan ia merasa kalau ia sudah tak waras lagi. Dan Danny mulai percaya kalau semalam ia memang datang ke tempat ini dan ia telah bertemu dengan orang-orang yang tadi ia temui. Namun tiba-tiba Danny mendengar ada langkah kaki. Dengan cepat Danny mengambil senjata. Ia mulai curiga kalau ada sesuatu yang tak beres. Namun Danny diserang dari belakang oleh seorang pria. Rupanya pria itu adalah Michelle, bosnya. Danny yang bingung bertanya pada bosnya apa yang sebenarnya terjadi. Danny tak mau mati penasaran. Michelle pun menceritakan bahwa pada malam kemarin saat Danny lembur di rumah Michelle, Anita, istri Michelle, mengambil dan memakai baju Danny dan meminta Danny memakai baju Anita. Hingga orang menduga kalau Danny yang memakai baju Anita adalah Anita. Dan semua orang menduga kalau Anita berada di rumah malam itu. Sementara Anita yang memakai baju Danny. Anita datang ke tempat ini pada malam kemarin. Anita mengisi bensin di pom bensin tempat Danny mengisi bensin tadi siang. Anita mengenalkan dirinya pada semua orang di tempat ini sebagai Danny. Michelle mengatakan kalau ternyata Anita telah berselingkuh selama ini. Dan selingkuhan Anita memeras Anita. Malam kemarin Anita dan Michelle menghabisi selingkuhan Anita. Dan Anita menyimpan mayat selingkuhannya di bagasi mobil. Namun Anita mengalami luka di tangan saat ia menghabisi selingkuhannya. Dan Anita juga sedikit gegar otak ringan saat menghabisi selingkuhannya itu. Hingga Anita pingsan dan ia dibawa Josh pemuda lokal ke hotel untuk istirahat. Di tempat ini Anita menyamarkan namanya sebagai Danny. Michelle mengatakan ia tak mau Anita ditangkap polisi. Ia juga tak mau menceraikan Anita karena Michelle masih sangat mencintai Anita. Hingga Michelle berencana mengkambing hitamkan Danny dalam kasus ini. Kini Michelle harus menghabisi Danny. Dan Michelle akan membuat alibi bahwa Danny stres dan bingung setelah menghabisi pacarnya. Kini Danny sadar kalau ia sudah dijebak dan dikambing hitamkan oleh Michelle, bosnya. Itu karena Michelle ingin melindungi Anita, istrinya. Danny pun tak mau mati konyol. Danny melawan dan merebut senjata di tangan Michelle. Hingga Danny berhasil menghabisi Michelle. Kini Danny sadar kalau ia tak gila dan ia baik-baik saja. Danny pun berhasil melepaskan diri dari fitnah bosnya. Di akhir film tampak Danny datang ke laut seperti impiannya. Film pun usai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Guys, ini komentar saya tentang film ini ya. Sebuah film dari Prancis yang sangat keren. Dan plot twistnya sangat susah ditebak. Sewaktu nonton film ini saya juga bingung sebenarnya apa yang terjadi. Memang film Prancis sangat berkelas ya guys. Namun yang membuat heran itu, film sekeren ini ratingnya cuma 5,5. Menurut saya, film ini layak diberi rating 7 ke atas lah. Menurut kalian gimana nih? Bagi yang suka film dengan plot twist yang susah ditebak, pasti suka dengan film ini. Atau ada yang bingung dengan alur ceritanya? Silakan komen ya.